Ini serbuknya. Ya, bahan bakunya kan dari sini serbuk baru dikasih kocori air. Setelah 1 minggu kena air 2 kali ya di sini ya. Kocori kena air 2 kali digeser, sudah siap nanti diproses produksi, terus di open istilahnya di sterilisasi di sini ruangan. Sekali nyetim itu kan 4.000 backlog, nah jumlahnya sebanyak ini sekali nyetim. Oh gitu, coba ya. Ini yang dimasak kemarin di benih pagi-pagi baru benih pagi-pagi. Ini Oh ini di berapa lama, Mas? apanya? Nah, ini tinggal nunggu anu ya? Iya, Tumbuh ya? kalau sudah di benih nanti dipindah ke ruang Oh, beda. inkubasi. Jadi kan stepnya dari ruang sterilisasi, terus ini ruang inokulasi untuk penaburan benih. Oh iya. Terus nanti setelah di benih seperti ini, kalau pas produksi ini langsung segera dipindah Oh, ke ruang inkubasi. awalnya ini kan bahan. Ya, bahan. Bahan ini mentah toh, lalu di sini di piye, Mas? Dari awal datang kan masih baru, serba baru, itu harus dikocori air dulu. Oh, nanti gitu. untuk menghilangkan getah dan minyaknya supaya hilang di situ netral. Setelah netral dibawa ke sini, nanti dicampur bekatul, kapur, ya komposisinya serbuk, bekatul, kapur gitu. Setelah dicampur, terus di packing, disterilisasi di sini. Sterilisasi. Ya, sterilisasi itu nek corone di steam. Jadi kita masak air di sebelah sana, uapnya masuk ruangan sini Oh, sampai gitu. suhu 100 derajat. Nah, minimal 100 derajat ini di ruangan ini. Terus selama Tujuannya apa tuh, Mas? untuk sterilisasi. Oh, steril. Iya, disterilkan karena kita mau menaburi benih kan, Oh. benih jamur supaya jamur lain itu nggak tumbuh. Ruang Biar sterilisasi. Termasuk penyakit? Enggak? Iya, supaya nggak terkontaminasi jamur yang lain. Oh, gitu. Karena kita mau benih satu jenis jamur yang kita inginkan. Oh, iya, iya. Ini kemarinnya Ini berapa hari, Mas? apanya? Maksudnya apa? Kalau ini nunggu apa kalau ini? Nunggu putih. Ya, nanti kan awalnya kan masih coklat. Ah. Kita beri benih kan udah benih, ada benihnya, tapi nanti inkubasi itu penumbuhan miselium. Nah, nanti kalau sudah seperti ini 2 minggu ini kan miseliumnya ini jadi putih ini. Oh. Awalnya kan coklat ini. Wis, benih. udah alaminya gini ya, dia tumbuh sendiri kan gitu. Ya. Sudah dikasih benih, Ah. ya, nanti benihnya ditaruh, nanti proses waktu kan dia putih sendiri. Oh. Ini benih yang kita tanam gitu. Ah. Nah, fungsi sterilisasi itu ya kita menumbuhkan satu jenis benih jamur yang kita tanam itu tumbuh seperti ini kan merata gitu. Ini satu jenis jamur. Tapi kalau nggak steril itu nanti potensi muncul jamur yang lain. Kadang-kadang dalam kita masak pun kadang-kadang ada yang nggak jadi, bisa nggak jadi kelupaan atau karena ini. Nah, seperti ini kan ada yang nggak jadi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini antara terkontaminasi atau lupa benih jamur. Wah, ini lupa nggak ada benihnya. Oh gitu ya. Ya, ini lupa jadi benihnya nggak. Kalau tertanam semuanya akan seperti ini. Oh. Nanti sampai full. Kalau sudah full jamur tiram dikirim. Tapi kalau jamur kuping miselium seperti ini sudah dikirim. Gitu. Loh, tapi ini campuran atau apa jenis Apanya? jamurnya? Satu jenis. Ini jamur kuping. Oh ini jamur Ini kuping. kuping semua ini. Oh kuping semua. Jamur kuping semua. Terus yang di sini jamur tiram ini. Oh beda-beda ya Mas? Beda-beda. Nggak dalam satu ruangan nggak? Iya, memang idealnya satu ruangan. Dengan beda jenis maksudnya? Iya, cuman karena kita produsen benih sehingga kita yang benihnya itu dengan jamur yang dipesan petani. Oh. Nah, Kalau itu dibawa kemana? ini jamur tiram. Jamur tiram juga sama, awalnya coklat, terus ini sudah hampir penuh kan putihnya. Nah, kalau sudah penuh seperti ini, belum sempat dikirim nanti tumbuh sendiri biasanya kalau ini kayak ini kan sudah penuh tapi belum sempat terkirim ya jebol jamur lagi ini. Tumbuh jamur. Oh ini nganu ya Mas? Maksudnya bibitan ke pembudidaya? Nah, ini yang kita seperti ini kan pesanan petani nanti kita kirim petani budidaya gitu. Oh. Meskipun kita sendiri juga budidaya di sana. Oh, iya, iya. Jadi, kalau yang sebelah ini jamur kuping itu yang nanti kita kirim ke telaga. Jadi kita ngirimnya kalau tiram biasanya full, kalau kuping itu masih separuh, di sini juga masih separuh. Ini masih baru semua. Ini sudah hampir penuh, yang ini sudah penuh. Kalau sudah penuh ya otomatis belum
dikirim ke petani udah pada jebol jamur ini kayak ini. Oh ini kan jebol jamur. Nah ini kan jebol jamur ini. Ya harusnya memang sebelum full itu sudah dikirim ke petani. Sebayangan saya itu jamur itu bisa keluar di sini atau memang cuma di sini, Mas? Kalau ini disobek semua ya keluar semua. Oh, tapi idealnya pas budidaya itu Dicabut kapasnya, heeh. pas udah disusun nanti cabut kapasnya seperti nanti bisa dilihat. Oh, ada juga. Nggih. Satu ini bisa untuk berapa banyak mas? Satu backlog Satu. untuk satu periode itu 6 bulan. Selama 6 bulan itu bisa sekitar 6 atau 8 kali cabutan. Oh, satu kali cabutan sekitar berapa? 1,5 on. 1,5 ons. Beratnya 1,5. Ya, ini Mas Rahmanto dari filsafat nyasar ke jamur. Kalau yang ini juga sudah sejak dulu, Mas. Maksudnya sebelum Covid ini udah tempat untuk budidaya ini. Oh, sudah. Udah lama berarti ya? Iya, semuanya memang kita produksi ini sudah pesanan semua. Oh gitu. Iya, kemarin kita kirim ke Klaten juga tuh. Berarti model jual per pot gitu. Per backlog ya. Backlog ya namanya. Backlog. Ya. Back itu apa ya? Plastik ya. Plastik. Log itu kan bulat. Backlog itu pas bulat. Plastik bulat. Oh, nek campuran bisa kalau budidaya, Mas. Ya. Kalau untuk budidaya campuran bisa. Bisa, cuman kalau misalnya tiram dengan kuping ya tiramnya nggak butuh semprotan, tapi jamur kupingnya harus disemprot. Itu kadang-kadang yang kontras. Memang idealnya kumbung rumah jamur kuping ya sendiri gitu. Oh. Gitu. Tapi ini udah selesai panen atau belum tumbuh, Mas? Ya, ini baru. Kalau yang ini sudah rombongan kemarin sudah dibongkar, ini kan masih baru. Oh, yang ini baru, yang sana udah ya, yang dibongkar. masih kelihatan padat-padat ini masih baru sampai sana. Lalu nanti tumbuhnya sini, nanti panen diambil, Iya, tumbuh lagi sama gitu. Belakang ya. Cuman ini jamur tiram abu-abu itu nggak tahan panas, sehingga kalau panas dikit dia langsung ngulet gitu. Oh, gitu. Beda dengan yang tiram putih. Oh, beda ya. Iya. Ini boleh ke sini? Iya, boleh nggak apa-apa. Tiram abu-abu itu nggak tahan panas. Backlog tumbuh jamur ya kita benihnya ambil lagi dari jamur ini kita tanam. Berarti yang di botol ini itu nanti yang dimasukkan ke backlognya juga itu. Iya, yang F3 aja. Dulu awalnya ditumbuh. Tumbuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Sumedi nggih? Betul. Mas Sumedi. Ini saya biasanya lihatnya di grup WA. Oh, grup ya. Ini nggak menyangka ini, Mas Sugeng ini akhirnya bisa ketemu ya. Ya, siap. Sama ini kan cuma di grup. Di grup. WAG WAG grup ya. Iya. WA Ini grup. saya seneng karena bisa berkunjung ke rumah Mas Sumedi Iya. di daerah Pakem nggih. Iya, Cangkringan, Sleman. Oh, Cangkringan. Bukan Tepatnya Pakem ya? Dusun Grogol, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Oke, oh masuknya Cangkringan. Cangkringan. Saya Batasnya pikir Kali Kuning. Jadi kalau jenengan melewati tadi Oh. Kali Kuning ya timur Kali Kuning itu sudah Cangkringan, sebelahnya Pakem. Oke. Iya. Jadi saat ini saya sedang di Cangkringan, di rumahnya beliau. Nah, beliau ini ada gambar, bukan gambar, apa ini namanya? Jamur. Iya, Jadi produk, beliau budidaya jamur, tidak hanya budidayanya tapi hulu hilirnya ada. Iya, Hulu insya Allah. hilirnya ada. Insya Allah Jadi ada, iya. saya nggak tahu bahasanya, tapi intinya dari pembibitannya gitu kira-kira, Iya. dari bibitnya itu lalu dari apa namanya Pak, nanti buat dikembangin itu. Iya, budidaya. Budidayanya juga kerjasama dengan masyarakat macam-macam. Pokoknya Iya. saya nggak paham bahasanya, nanti bisa tolong dijelasin ya. Nah ini
beliau ini kan punya PT ya, namanya apa, Pak? Media Agro Merapi. Media Agro Merapi. Betul, iya. Nah, terkenalnya soal jamur. Karena memang produknya jamur. Produknya jamur. Oke, mungkin yang belum like, comment, saya monggo like, comment. Ini saya itu nganu ya, Pak, pemula. Alah, Pemula sama saja, podcast. nggih. Nah, yang gitu. Kira-kira gitu. Ini Mas Sumedi, ya, mungkin perkenalan bentar nih ya. Boleh, silakan. Mungkin nama, asal-usul memang asli sini atau gimana gitu. Iya, siap. Oke. Monggo, perkenalan. Nggih, matur nuwun Mas Sugeng dan Wedangers. Wedangers. Oh, Wedangers. Ya, Wedangers. Karena mampir dari, Wedangan dari Wedangers. Warung halaman ya. Bukan kampung halaman tapi warung warung halaman. Ya sudah lama Mas Sugeng saya mengikuti channel panjenengan ya. Iya. Tentunya karena mungkin sama-sama satu perguruan gitu ya. Di filsafat. Alumni filsafat ya. Beliau senior saya. Di filsafat, kemudian ya jalan yang dikersaki Allah itu ke alur jamur begitu ya. Macam-macam beda-beda. Iya. Beliau sampean jamur. Iya, betul. Filsafat jamur. Ji, Mas Sugeng. Jadi kalau saya aslinya ya Sleman juga ya, asli Sleman, cuman karena dulu kecilnya saya di Sumatera, jadi SD-nya itu di Sumatera Selatan ya. Oh gitu. Di Sungai Lilin ya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Jadi kecilnya di sana. Kemudian setelah SD ya di Sumatera, SMP-nya kemudian lari ke Klaten ya, MTS Negeri Ganti Warna Klaten. Oh, sekolah di sana. Di sana. Dan SMA-nya di Pakem, baru lanjut setelah SMA ya di kampus Yunani, Fakultas Filsafat UGM gitu. Tapi begitu, padahal aslinya ya sini ya. Aslinya sini. Tapi kok bisa pindah-pindah itu kenapa ini? Ya, kalau ke Sumatera karena dulu orang tua ikut program transmigrasi waktu itu ya. Jadi awal mulanya itu sehingga sampai di Sumatera. Sebenarnya Sumateranya sebelum di Sumatera Selatan juga pernah di Tulang Bawang, kemudian di Sumatera Utara ya, di mana? Rantau Prapat ya, kemudian terakhir di Sumatera Selatan begitu. Oke, berarti ya pindah-pindah Iya, kemana-mana. memang besarnya banyak di jalan gitu. Gitu. Oke, sampai akhirnya ke Klaten, lalu balik lagi ke Jogja ke kampung halaman. Iya, betul. Ke kampung halaman. Nah, tapi saya dengar-dengar kan sampean waktu kuliah itu sudah mulai tertarik budidaya jamur. Itu dulu kenapa, Mas? Iya, sebetulnya tidak disengaja ya, karena jadi proses awal saya masuk kuliah itu waktu itu ada pelatihan yang diadakan oleh ROC Taiwan ya. Jadi ROC Taiwan. Iya, ROC Taiwan. Jadi ini misi teknik pertanian Taiwan waktu itu. Kemudian kita dilatih, kebetulan saya minatnya di jamur waktu itu ya. Itu tahun 90-an Mas Sugeng ya. Tahun 90-an sembari kita masih awal-awal kuliah itu. Oh, itu awal-awal kuliah. Ya, kemudian 94-95 baru mulai saya perintisan begitu, sampai kemudian berlanjut sampai selesai juga masih di jamur ini gitu. Loh, tapi kok bisa dulu ikut pelatihan apa itu tadi ROC Taiwan itu Taiwan. Gimana itu? Informnya apa ada pamflet atau ini apa sama ikut? Jadi ceritanya memang ROC Taiwan dulu kan di Indonesia itu ada di 3 titik ya, di Malang, kemudian Jogja sama Bandung ya. Itu sebetulnya misi teknik pertanian Taiwan ya, kerjasama dengan kalau di Jogja dengan Dinas Pertanian Provinsi DIY. Ya. Dinas Pertanian. Nah, kemudian dari itu ada pelatihan untuk pembudidayaan jamur salah satunya. Selain itu juga ada pertanian yang lain ya, kapri dan lain sebagainya. Tapi saya waktu itu lebih tertariknya jamur. Ya tanpa diduga dari jamur itu kok sampai sekarang ya keterusan sampai mungkin sudah berjalan puluhan tahun itu masih di jamur. Kok betah itu dulu? Iya. Memang karena kok lumayan menghasilkan ini atau gimana? Salah satu yang membuat betah mungkin karena prospeknya cukup besar ya, kemudian bisa dikerjakan, dikembangkan di sini ya. Dan memang ya dari usaha jamur itu ya mampu mengepulkan dapur begitu ya. Berarti sejak awal itu
dulu sudah melihat bahwa bisa menghasilkan Ya. nih. Ya, karena memang jamur ini kan salah satu produk yang produk pertanian yang organik yang Oke. bebas pestisida, sehat dan bahkan menyehatkan, sehingga memang punya peluang pasar yang cukup besar begitu. Itu keyakinan waktu itu ya, Waktu dan itu. alhamdulillah terbukti sampai sekarang Ternyata ini ya. terbukti. Bahkan dari Sabang sampai Merauke sekarang pengembangan jamur itu cukup meluas begitu. Oke. Sebelum lanjut itu Mas, saya itu penasaran apakah nama lengkap sampeyan itu memang cuma satu gitu atau aja kepanjangannya? Iya, sebetulnya nama aslinya bawaan dari lahir itu kan Sumedi ya. Iya. Sumedi, cuman perjalanan waktu ya, terutama sudah menikah itu kan memang kalau di desa itu diminta untuk merubah ya, Oh. merubah nama. Nah, kemudian saya tidak merubah tapi cuman nyelipin, nambahin. Jadi M. Sumedi Purbo itu Muhammad Sumedi Purbo, itu nama tuanya sebetulnya. Oke, Gitu. karena orang dulu ada nama muda, nama Iya, tua betul. gitu ya. Kalau di desa itu ya, di Dan desa nama itu masih ada. nama tua biasanya nggak tertulis di di akta-akta enggak ya, nama tua atau akhirnya diubah. Biasanya sih kalau yang tidak berorientasi ke pekerjaan-pekerjaan formal ya biasanya begitu ini di KTP diganti Oh, oke, gitu. oke. Cuman kalau saya ya tetap nama aslinya tetap Sumedi gitu iya, aja. Betul. Oke, siap. Oke, kita akan lanjut lagi Iya. ke penjamuran, penjamuan, jamur-jamur Iya. ini. Kan tadi saya diajak sampean untuk melihat-lihat betul, juga ya. betul, iya. Nanti kita ngobrol bentar soal itu. Cuma saya penasaran apakah sejak awal dulu itu juga sudah modelnya itu seperti tadi Ya, atau sekarang. gimana? Ya, Dulu stepnya gimana? kan dulu kan memang jamur atau ilmu jamur ini memang apa ya, sesuatu yang baru yang saya dapatkan. Bahkan saya memperdalam tentang jamur ini justru waktu itu ya ke IPB, ke ITB gitu. Termasuk ilmu kulturnya ini kan juga kita dulu ikut pelatihan di sana sebulan sampai 2 bulan itu ya. Jadi kan memang waktu itu masih awal, dan di sini betul-betul awal. Bahkan kita memulai usaha jamur di awal-awal dulu di Rasani, di Cibir, di apa istilahnya itu ya, dibilang jamur kok ditandur, kurang kerjaan begitu ya. Engkau ngene kuliah-kuliah malah apa jenenge nanduri jamur. Iya, itu salah satunya mungkin itu ya. Salah satunya memang kalau di desa itu kan salah satu yang mungkin ditakutkan itu kan biasanya gitu kan, sekolah atau mungkin kuliah atau ujung-ujungnya cuma ning omah gitu ya. Tapi waktu itu memang saya punya apa ya, keinginan untuk merubah ini apa, makna dari kerja gitu. Kalau waktu itu kan ketika orang kerja itu kan dikatakan sebuah pekerjaan itu kan kalau misalnya secara physically ya kita obah gitu ya, bekerja itu dianggap bekerja gitu ya. Kemudian kalau umumnya lulusan perguruan tinggi itu ya kerja kantoran gitu ya, berangkat pagi pulang petang ya. Perkara cukup ya urusan belakang gitu, yang penting kan statusnya kerja gitu. Nah, sementara saya punya pemikiran lain bahwa kerja itu kan ya sesuatu yang menghasilkan. Bahkan mungkin kalau seperti lulusan-lulusan filsafat itu ibaratnya berpikir dan menghasilkan, apakah itu bukan sebuah pekerjaan begitu. Nah, itulah pingin memberi makna apa, pekerjaan itu sebuah makna yang luas ya, tidak hanya sebatas kerja kantoran ya. Kita bertani pun sebetulnya bekerja juga, dan pekerjaan yang mungkin tidak kalah gengsi lah dengan pekerjaan-pekerjaan yang formal lain begitu. Dan itu yang tantangan waktu itu, dan alhamdulillah saya sudah membuktikan. Dan nggak ada masalah psikologis juga ya? Nggak ada. Dalam konteks kan istilahnya apa, dicibir, diejit, apa itu kan kadang nggak kuat mental itu kan ngedrop gitu, nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah karena memang dari dulu memang sejak masih mahasiswa juga sudah senang wirausaha ya, sehingga malah belum pernah kepikiran waktu itu kerja formal, itu belum pernah kepikiran gitu. Apalagi teman-teman dari lulusan filsafat kan tidak semata-mata berpikir kerja formal gitu kan, apapun. Iya, benar-benar. Ilmunya filsafatan ilmu apa itu?
karena nggak ada spesifik yang kamu harus kerja apa di Betul, sini apa betul. nggak ada. Ini malah bebas. Oke, kita runtutin sedikit Mas soal boleh, bisnis silakan. jamurnya, soal rentang waktu deh. Iya. Jadi kan di awal 90-an itu kan sudah Iya, mulai iya, itu. iya. Sekarang ini kan tahun 2024. Iya. Bayangkan udah lama itu berarti 20 tahunan lebih berarti. Iya, Mungkin 30 tahun. hampir, Iya kan? iya. 30 tahun. Iya. Istilahnya Bergelut gelut dengan jamur. orang gelut tapi bergelut dengan jamur gitu. Iya, betul. Dan itu kan pasti ada rentang waktu prosesnya seperti apa dari titik awal sampai titik saat ini. Mbok diceritain dikit awal-awal dulu itu gimana sampai pada akhirnya sampean juga ngisi pelatihan sampai diundang ke Ya. ngikutin ke Amerika ke mana-mana itu karena jamur. Iya. Mungkin sedikit lah ya orang sedikit oke ya di kulit itu Mas 30 tahun loh Mas di jamur. Ya, memang hampir semua usaha saya pikir mengalami hal yang sama yang namanya jatuh bangun itu ya. Usaha apapun termasuk saya juga ngalami hal yang sama kalau di sini ya ngalami saat baik, ngalami saat jamuran juga ya dia. Ada saat bagus, ada saat jamuran juga. Gatel-gatel ya. Jadi memang ya itu inilah. Tapi prinsipnya kan dari awal itu kita sudah punya keyakinan bahwa ini akan pekerjaan yang memang layak Bisa untuk saya berkembang lah. tekuni, bisa untuk berkembang, ya, bisa untuk berkembang juga, ya. Jadi ya dengan keyakinan itu ya saya gue sepeda motor nanti diganti apa ya? Oh, enggak apa-apa ini Iya. aman lah ini Iya. obrolan santai. Jadi, ya intinya itu sudah ngalami lah. Tapi kan dari proses jatuh bangun itu ketika kita sudah punya keyakinan dari awal itu ya. Iya. Prinsip saya dari awal itu yang awalnya ragu kemudian kita semakin yakin ya tambah yakin lagi. Misalnya jamur itu keyakinan saya pribadi ya, jamur itu jalan menuju makmur begitu ya. Ya, ada pemaknaan definisi. Iya. saat jatuh pun ya kita tetap bersemangat. Jadi nggak ada sesuatu yang istilahnya bikin ngedrop itu nggak ada. Ya ada sih sekilas, tapi ketika kita ingat visi kita ya kemudian bagaimana caranya kita bisa mengatasi setiap masalah yang ada begitu. Oke. Itu kan berarti sampean sebelum pada saat kuliah udah budidaya sampai akhirnya menikah punya anak itu kan udah jamur. Betul. Istilahnya bahasanya wong sampai jamuren. Iya. Sampai jamur saking kelamanya gitu kan. Iya. Tapi proses misalkan nek dibagi rentang awal itu kesulitan sama prospek di awal waktu itu bayangnya gimana kan? Oh, saya berani nih budidaya. Lalu skalanya itu dengan saat ini pasti beda ya? Beda banget ya. Mungkin bisa sedikit gambar skalanya waktu itu sampai berkembang pelan-pelan. Ya, skalanya waktu itu ya kita betul-betul dari nol ya. Dari nol. Jadi betul kita waktu itu kita nggak punya modal finansial ya. Kita nggak punya lahan ya. Jadi lahan-lahan yang mungkin sekarang kita ada ini dulu awalnya sewa juga. Oh gitu. Mulanya. Ini bukan ini. Jadi itu bukan bawaan dari ortu itu enggak, jadi betul-betul dari jamur gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak punya lahan, nggak punya modal finansial. Oke. Makanya sampai mungkin kalau jenengan lihat nomor HP saya kan 7440999 itu kan. Maknanya kan 744 majulah cepat-cepat meskipun dari 0 untuk menuju 99 begitu. Nomor HP ini ya dimaknai nih. Nomor HP-nya nomor HP. Itu dulu nyari atau sengaja? Sengaja apa sedapatnya dimaknai? Karena kebetulan kok dapat itu dan Bang Filsafat karena udah ada gitu kan. Menjadi motivasi dan mungkin sebuah doa juga ya untuk memberi semangat diri begitu kan. Ya itu awalnya betul-betul kita dari nol. Dari nol kita nggak punya modal finansial, nggak punya lahan. Dan ilmu pun waktu itu juga betul-betul minim, sehingga kita pengembangan juga otodidak gitu ya, belajar dari sana sini, somot ilmu sana sini secara
pengalaman ya. Dulu belum orang ada lain YouTube maupun pengalaman gitu. Belum ada. Jadi betul-betul dari nol gitu. Iya. Nah, itu awalnya, kemudian dari perkembangan itu ya kita melihatnya respon pasar terhadap jamur cukup besar ya semakin memberi semangat saya untuk mengembangkan jamur ini. Dan tanpa sengaja di saat kita mengembangkan jamur, mempromosikan jamur begitu, ternyata ada orang lain juga yang berminat untuk pengembangan jamur. Akhirnya kan ya istilahnya gayung bersambut ya. Sehingga yang tadinya mungkin kita hanya bertani ansih gitu ya, hanya kita budidaya karena melihat peluang pasar yang bagus dari aspek ekonomi menguntungkan ya. Ternyata di sisi lain kita dituntut untuk sharing ya, diminta untuk memberikan penyuluhan ya ke kelompok-kelompok ya. Sorry ini agak terganggu ya kan. Enggak apa, kalau di warung malah lebih dekat lagi jalannya. Karena di aman kok. depan ini lalu lintas jeep wisata Lavatur gitu ya. Iya. Jadi agak terganggu sedikit. Jadi awalnya betul-betul bertani ansih Mas Sugeng. Bertani ansih, lambat laun kemudian kita kok diminta untuk penyuluhan. Akhirnya tuntutan selain kita diminta penyuluhan, ada yang kunjungan ke sini. Akhirnya terus jadilah kita sebagai tempat untuk kunjungan ya, untuk pelatihan yang rombongan ke sini. Akhirnya jadilah ini aula begitu. Memang buat pelatihan ya? Untuk pelatihan begitu. Jadi untuk pelatihan, untuk kunjungan gitu. Sebelum dibawa ke tempat budidaya ya kita beri penjelasan dulu di sini. Gitu. Itu mulai sampean ada PT-nya kan, sekarang udah ada PT-nya, lalu orang mudah mulai mengenal, lalu yuk pelatihan di tempat Mas Sumedi atau mungkin malah diundang atau apa, itu sejak kapan itu? Orang jadi ngeh, oh Mas Sumedi ini ahlinya jamur nih, kira-kira gitu. Kan nggak mungkin di awal-awal tiba-tiba ada rentang mungkin waktu tertentu sing orang akhirnya ngeh, itu kapan itu Mas? Iya, itu mulai dari ketika sebetulnya sejak tahun 97 ya. 97 itu kan waktu saya bersama dengan teman-teman petani senior waktu itu, petani awal lah yang rombongan saya itu kan kemudian tahun 97 itu Sultan meresmikan Jangkringan ini sebagai salah satu sentra pengembangan budidaya jamur di Jogja begitu. Oh gitu. Itulah orang mulai ramai membicarakan jamur kan, akhirnya pada datang. Itu tahun 97 itu, Pak Sultan itu waktu itu saya sudah bikin kelompok tani, kemudian ada koperasi jamur lancar ya itu runtutannya. Tapi pas ketika ekspor berhenti ya, ekspor jamur berhenti itu kan sempat surut ya. Nah sempat surut, sementara saat itu Mas Sugeng posisi saya kan pertama ketua koperasi ya jamur lancar, yang kedua 3 tahun berturut-turut itu saya menjadi pemuda pelopor ya Kabupaten Sleman dan DIY, yang saya pelopori bidangnya jamur. Tapi anggotanya pada jamuran semua, melopor gitu ya. Karena pada berhenti karena ekspor terhenti waktu itu. Dan itulah yang memberi semangat, kemudian saya ngajak teman susah, kemudian bikinlah ini Sanggar Tani Media Agro Merapi awal mulanya itu. Itu tahun berapa Mas? Tahun 2000. Jadi begitu saya lulus filsafat, betul-betul saya fokus di jamur itu. Oh, lulus filsafat tahun 2000-an itu? Iya, tahun saya 99, tapi wisudanya kan Februari 2000. Oke, saya belum masuk itu. Belum masuk. Ya, awalnya gitu, kemudian itu yang kemudian bikin semangat, dan sejak tahun 2000 sampai 2010 itu selain kita diminta untuk penyuluhan di beberapa kelompok tani, mungkin di lokasi-lokasi KKN begitu ya, itu juga dari dinas-dinas pertanian, dinas perkebunan dan lain sebagainya itu ya meminta kita untuk penyuluhan dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain kita secara mandiri juga dari tahun 2000 sampai 2010 itu kita memberikan pelatihan reguler gitu ya, setiap bulan itu kadang 2 kali kita infokan ke media begitu. Oh, tempatnya di sini juga? Paling sering di Kalurang, kalau jumlahnya banyak kita pelaksananya di hotel ya, sehari memberikan materi teori, kemudian nanti sehari di lokasi produksi begitu. Dan itu pesertanya dari berbagai
daerah di Indonesia begitu. Kalau Begitu. kita infokan itu seperti itu. Istilahnya nasional ya, secara Ya, event gitu. Betul. Kemudian tahun 2010 ketika ada letusan Merapi itu Nah, sempat terhenti, dan waktu itu saya sempat berpikir pelatihan sudah cukup gitu. Artinya kita tinggal fokus memberikan dampingan-dampingan ke mitra-mitra kita. oke. Karena memang tahun 2010 itu saat-saat ya yang membuat saya harus berpikir ya, menata hati, menata diri, menata lokasi, karena terdampak erupsi Merapi ya waktu itu ya, tahun 2010. Sempat 3 bulan loh kita di pengungsian itu. Di Maguwarjo atau di mana? Maguwo, sama terakhir itu di Condong Catur ya, di mana baratnya terminal Oh, dulu saya kuliner, tempat taman kuliner. Taman kuliner. Taman kuliner. Oh iya iya. Nah itu, tetapi sejak 2010 kita sudah nggak mengadakan pelatihan yang memang kita adakan. Tapi justru sejak 2010 justru kita banyak diminta keluar oleh dinas-dinas. Oh, malah diminta ya udah ngisi aja ke mana-mana gitu. Ya misalnya kita ke Sumatera, ke apa namanya, luar Jawa lah pada umumnya ya. Termasuk kita juga di saat erupsi itu juga kita diminta pelatihan di Papua, Manokwari, Papua Barat ya. Terus bulan kemarin juga kita di Jayapura diminta pelatihan di sana. Jadi itu yang tidak terbayangkan sebelumnya dari kita bertani ansih, kemudian jadilah fasilitator atau apa namanya itu, pelatihan. Ya pokoknya penyuluh lah. Penyuluh. Bidangnya jamu. Gitu. Oke, ini malah saya tertarik karena sampeyan kan malah kemana-mana dan dikenal sebagai ahli jamur lah, boleh katanya, budidaya macam-macam. Ini nanti jenengan cerita soal itu. Sebelum nanti ini kan jamurnya. Betul. Nah, jamurnya ini macam-macam ternyata. Prosesnya dari itu saya baru tahu tadi diajak ini gini. Opo lalu adanya saya juga baru, kalau namanya apa Mas, backlog apa? Backlog ya. Backlog. Nanti cerita ini Mas. Boleh, Cuma boleh. saya tertarik untuk sampeyan yang sampai kemana-mana itu kan diminta sampai apa ya, di Indonesia mungkin sudah merata lah, atau mungkin bisa di ini sampai beberapa kan luar negeri juga. Ya karena kita Itu mana Mas? Mana aja deh? Mana dulu deh? jadi karena setelah era global ini ya, adanya internet itu kan memungkinkan kita untuk kemudian berseluncur ke manapun, ke negara manapun tanpa sekat gitu ya. Dan di sana di masing-masing negara itu kan di sana ada asosiasi gitu. Di Indonesia juga ada asosiasi jamur juga, ada MAJI, ada APJI gitu ya, asosiasi ada Masyarakat Agribisnis Jamur Indonesia, MAJI ya, itu kan ya, asosiasi jamur di Indonesia di bawah Kementan. Kemudian ada APJI, Asosiasi Pembudidaya Jamur Indonesia, yaitu di bawah Kementerian Perindustrian. Kemudian di Jogja juga ada Asosiasi Jamur Yogyakarta gitu ya. Dan di luar juga ada asosiasi jamur. Cuman bedanya itu kalau di Indonesia ini memang asosiasinya belum efektif ya. Antara kebutuhan dari pelaku-pelaku jamur di Indonesia ini belum terfasilitasi oleh pemerintah, gitu ya. Sehingga lebih banyak bergerak sendiri-sendiri. Ya. Nah, sementara kalau di luar kan semuanya di backup penuh oleh pemerintah, dan inilah yang membuat saya pribadi itu termotivasi untuk kemudian terhubung dengan teman-teman di luar ya, asosiasi jamur di Australia, ada AMGA, Australian Mushroom Growing, kemudian ada di Amerika ya, ada asosiasi jamur di sana, di negara-negara lain di Malaysia, Thailand ya, dan beberapa negara yang lain itu ada asosiasi. Kita terhubung melalui itu, karena sebuah apa ya, mungkin tuntutan pribadi saya yang selain untuk pengembangan diri begitu ya, di jamur ini juga barangkali nanti ada ilmu-ilmu baru yang kemudian bisa saya share ke teman-teman jamur di Indonesia begitu ya. Yaitu ya mau tidak mau menempa diri studi banding lah istilahnya. Selain di Indonesia ya harus berani keluar juga, termasuk kemarin hampir 6 bulan ya saya di Amerika itu kan juga sama, belajar tentang jamur di sana ya. Tahun berapa Mas itu? Baru kemarin aja, tahun kemarin 2003 ya. 2023.
2023 ya. Maksudnya 2023. Jadi intinya itu apa? Mencoba untuk potensi jamur yang bisa dikembangkan di Indonesia ya. Kita akan kembangkan, bahkan ya sekarang ini ya kita juga ingin betul-betul ingin apa ya, menjadi sebuah pusat pengembangan jamur ya di sini. Jadi saya pribadi ingin di tempat ini di Agro Merapi ini juga nanti menjadi kayak mycelium bank gitu ya. Jadi pusatnya benih jamur begitu ya. Aneka jamur ya, jamur-jamur yang potensial, karena sebetulnya Indonesia ini kan kaya dengan aneka jenis jamur konsumsi sebetulnya. Dibanding di negara lain gitu, kita juga jamurnya luar biasa, jamur-jamur di alam yang mungkin hanya tumbuh musiman dan belum bisa dikembangkan secara teknologi modern melalui teknologi kultur jaringan gitu. Tapi dengan sekarang kita mengerjakan hulunya ya, kultur jaringannya ya, kita punya kemampuan untuk kemudian apapun jamur yang ada di masyarakat yang di sana dikonsumsi hanya diambil ketika musiman ya, kita kembangkan dalam kerangka untuk nanti bisa memperkaya khasanah jamur di Indonesia. Artinya nggak hanya sebatas misalnya jamur tiram ya, tiram putih toh gitu, tapi ternyata ada tiram warna-warni seperti yang terlihat di sini kan, ada tiram putih, ada abu-abu, ada pink, ada kuning, ada biru ya, jenis jamur tiram macam-macam, belum lagi kuping, belum lagi kalau di Jawa itu ada jamur so ya, itu kan jamur potensial yang bisa yang diminati masyarakat tapi belum dikembangkan. Jamur so itu juga bisa dibudidaya, Mas? Sebetulnya bisa, jadi tapi ini memerlukan teknologi. Dan jamur barat ya, itu kan munculnya pas musim tertentu saja. Jamur janggal, jagung itu kan juga jadi banyak sekali jamur yang layak dikembangkan. Kemarin di Papua juga kita menggunakan media limbah ampas sagu ya, digunakan untuk industri jamur begitu ya. Kalau di luar ini kan serbuk kayu seperti ini kan mahal sekali ya. Tapi di Indonesia ini kan limbah ini. Limbah serbuk melimpah dan umumnya hanya dibakar ya. Nah, ini bisa digunakan untuk industri jamur begitu. Nah, Mas, sekarang mungkin sedikit agak detail di jamur, karena saya itu sama sekali blank. Tadi pas di jenengan wah, ini ternyata prosesnya macam-macam gini, saya nggak bisa mengingat. Tapi mungkin jenengan bisa dijelaskan secara alur itu tadi itu budidayanya itu seperti apa? Karena mungkin dari awalnya termasuk apa tadi kultur jaringan yang pembibitannya itu, mungkin dari situ, Mas. Itu prosesnya gimana sampai tadi itu sampai ke mana aja namanya, ke masyarakat untuk budidaya itu. Sampai ono backlognya itu gimana? Ya mungkin bagi jenengan masih asing ya, baru. Saya baru apa ini? Ya karena filsafat itu kan kulturnya kultur pemikiran gitu ya. Jadi yang dikaji itu filsafat barat timur. Nggak ada jamurnya jamur barat. Tapi di sini yang di kultur jamur gitu ya. Yang di kultur itu betul-betul produk jamur gitu. Dan itu awalnya ya kita dari jamur seperti ini ya, jamur yang tumbuh, nanti kita pingin benihnya itu kan tinggal diambil sporanya atau tubuh buahnya, kemudian dikultur, jadilah nanti istilahnya F1, F2, nah seperti ini. Nah ini medianya media agar, jadi baik menggunakan tabung reaksi atau cawan Petri begitu ya. Medianya itu menggunakan media agar agarnya itu apa? PDA, potatus, dextrose, agar, istilahnya disingkat PDA. Nah, itu biasanya ada dijual pabrikasi PDA itu ya. Tapi itu bahasa kerennya kan potatus, dextrose, agar. Tapi kalau diterjemahkan bahan bakunya murah meriah, karena potatus itu apa? Kentang gitu kan. Kentang, dextrose itu apa? Gula pasir. Kemudian agar itu ya agar-agar. Jadi medianya cuma itu. Gitu. Kentang, sari kentang, kemudian gula pasir, kemudian agar-agar. Di warung juga banyak media itu bisa didapatkan, dan mungkin nilainya mungkin hanya puluhan ribu untuk bikin seperti ini. Tapi ketika kita sudah bisa kultur ya, kultur ini medianya sudah dari PDA tadi, kemudian tinggal
implannya itu dari jamur yang kita budidaya itu, baik mau tiram, mau kuping, mau lingsi itu bebas, nanti tinggal dimasukin ya. Cuman sekecil ini yang lingkaran ini ya. Nah, nil ini ya. Tapi nanti bisa merambat miselium, nanti ini bisa dikembangkan jadi dipecah lagi, di kultur lagi jadilah F2 ya seperti ini misalnya. Ini F2. Ini dari satu cawan. Ini tadi F1. F1. Dikembangkan jadi sekitar 40-an F2, satu botol F2 untuk 150 F3 seperti ini. Kalau sudah F3 nanti dikembangkan ke backlog. Jadi satu cawan Petri atau tabung reaksi ini bisa untuk kurang lebih 40.000 media backlog seperti ini. Berapa? 30? 40.000. Banyak banget kan? Banyak banget. Itu kalau menghasilkan jamur bisa berapa ton aja gitu. Itu jadi awalnya itu. Jadi, berarti itu urutan ya? Urutannya. Jadi dari apa tadi namanya? F1 media agar, F1. Jadi F1 itu menggunakan medianya agar, PDA, Potatus Dicterus agar. Dan memang ilmu tentang kultur jaringan ini memang adanya di Fakultas Biologi. Jurusan di filsafat ya? Jurusan kultur jaringan. Sehingga itulah dulu saya pernah kultur jaringannya, ya pelatihannya itu dari IPB waktu itu. Dulu dari IPB. Ya, jadi kalau di UGM ya mungkin Fakultas Biologi itu ada jurusan kultur jaringan begitu. Berarti yang masuk ke apa namanya backlog ya. Backlog itu yang F3. Apakah ini bisa ke backlog? Bisa, tapi kan terlalu mahal. Karena misalnya PDA ini kita jual kan 250.000. Kalau dimasukkan ke backlog ini hanya untuk 40 backlog. Oh gitu. Artinya backlognya nanti terlalu mahal. Makanya kemudian dipecah dulu jadi F2, F2 di F3, baru nanti ke backlog. Itu semakin banyak. Kira-kira F1-nya misalkan 1, jadi F2 jadi 10, nanti F3 jadi 30 misalnya. Ya, pokoknya semakin banyak ini ya. Intinya kan kalau kita langsung ke backlog itu kan terlalu mahal. Padahal kan 40 backlog hasil jamurnya tidak mungkin mengalahkan yang 40.000 backlog tadi. Iya kan, logikanya kan begitu. Iya. Lalu nanti backlog itu sendiri ini kan udah F3 masuk backlog. Backlog itu tadi persiapannya tadi apa tadi? Kan kalau backlog itu untuk yang di budidaya itu kan yang utama kan media utamanya serbuk kayu. Serbuk kayu ya. Pokoknya sembarang limbah, karena di jamur ini kan ada 2 jenis media. Media kompos sama media serbuk kayu. Sebetulnya bahan apapun bisa digunakan, cuman intinya di 2 itu. Kalau kompos itu ya menggunakan kompos-komposan seperti jerami padi atau mungkin kapas afal atau mungkin janggal jagung atau mungkin kalau di luar Jawa di Papua itu ampas sagu ya. Atau mungkin kalau di Sumatera Kalimantan itu janjang sawit yang sudah tidak terpakai, sudah diolah begitu kan ada limbahnya itu. Nah, itu juga bisa menjadi media jamur juga. Nah, itu ada juga media lain yang seperti kayu. Menggunakan kayu juga bisa, tapi kalau di sini pada umumnya justru menggunakan limbah kayunya, serbuk kayunya itu. Itu bisa ya seperti yang sekarang ini. Jadi kita mengolah limbah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi begitu. Nah tadi kan serbuk kayu tadi kan mentah nih datang nih. Betul. Tadi kan diapain dulu itu? Diapain dulu sampai dibungkusi tadi gimana? Jelas prosesnya itu ada proses tidak serbuk baru digunakan tidak, walaupun bisa tapi kurang bagus ya. Karena memang jamur ini kan sebuah tumbuhan heterotrop ya, dia tidak bisa menyediakan makanan sendiri, harus medianya itu harus sudah dikomposkan dulu. Kalau di alam itu jamur akan tumbuh pada media kayu yang sudah mati dan lapuk. Sayang sekali kan kita melihat misalnya ada kayu yang masih hidup kemudian tumbuh jamur, umumnya sudah mati dan lapuk, dan kita mengadopsi dari sana sehingga serbuk kayunya juga harus sudah kita proses komposkan dulu atau mungkin istilahnya difermentasi dulu. Barang beberapa hari atau mungkin seminggu baru nanti diproses ya, dengan bahan-bahan lain. Seperti ini kan komposisi utama serbuk kayu. Kemudian ada bekatul, ada kapur, dicampur aduk, kemudian nanti disterilkan di oven istilahnya. Di oven dikukus ya. Dikukus nanti dengan 100 derajat ya. Bertahan sampai 5 jam, kemudian nanti dibiarkan sudah dingin, nanti ditaburi benih
yang namanya F3 seperti ini. Oh, setelah di oven baru benihnya ditaburi masuk. benih. Oh, Nah, oke. setelah ditaburi benih nanti ada proses ya. Jadi proses dari awal tadi sterilisasi, kemudian nanti diinokulasi untuk penaburan benih. Kalau sudah ditaburi benih yang awalnya tadi dilihat di sana kan awalnya coklat, masih coklat Iya. seperti ini kan. Ha-ha. Nanti kalau sudah ditaburi benih nanti lambat laun putih ya. Oke. Putih merambat nanti sampai full. Begitu full sudah seperti ini ya nanti tumbuh jamur. Kalau sudah Seperti ini. full otomatis nanti tumbuh jamur seperti yang kita inginkan. Kalau misalnya kita benihnya jamur lingsi ya nanti keluarnya jamur lingsi seperti ini ya. Oke. Nah, kalau tiram ya keluarnya tiram. Itu jadi Nah, soal rentang waktu tadi Ya. kan apa jenenge gerji ini apa ya, bubuk grajen ya. grajen Ya. ini itu kan datang lalu Ji. di apa fermentasi atau apa Iya. itu sampai dia siap apa dikukus tadi. Iya. Itu berapa lama? Butuh proses berapa lama? Kalau di tempat kami paling tidak 1 minggu ya. Oh, itu 1 minggu. 1 sendiri? minggu yang penting kita kocori airnya sudah mengendap ke bawah, membawa getah kayunya gitu. Intinya kayu ini sudah netral, aromanya sudah enggak beraroma getah gitu ya. Itu sudah bisa dicampur. Jadi 1 minggu sudah cukup gitu. Oke, setelah itu 1 minggu Di dimasukin yang proses F3. komposisi, kemudian di packaging ya, di backlog ini. Tapi Oh, yang tadi itu belum di backlog ya? Yang Belum, masih. 1 minggu itu? Belum. Oh, itu, oh ya. masih 1 murni minggu. pengkomposan, kemudian nanti setelah netral baru dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Baru setelah itu di backlog. Iya, di packing, Masukin. ya, packing, kemudian nanti dikukus. Ya. Nah, yang itu butuh berapa lama, Mas, proses itu? Dari proses apa dimasukin ke backlog sampai dikukus. Tadi kan dibiarin dulu itu. Iya, Ada yang gitu. Itu butuh berapa lama? di 1 minggu ya. Berarti di awal tadi 1 minggu, minggu. ini tambah 1 minggu Ya, lagi. terus di proses di packing itu, kalau di proses packing kan cuman 2 hari sudah dibenih gitu. Nah, terus nanti untuk inkubasi itu butuh waktu 2 minggu, itu sudah bisa dikirim. Kayak yang tadi mau dikirim ke Klaten itu kan, itu miselium baru 2 minggu itu sudah bisa dikirim. Oh, dia udah ada benih jamurnya itu ya? Betul, betul. Berarti total berapa itu? 3 minggu atau seminggu dari awal apa bubuk gergaji datang itu sampai Ya. proses apa ada apa bibitnya itu butuh berapa lama, Mas? Iya, kurang lebih mungkin antara 7 hari sampai 10 hari lah. Oh, itu ya. Nggih. Oke. Iya, 7 hari sampai 10 hari. Berarti tadi nganu ya, saya biar agak lebih enak mengingatnya. Iya. Itu 7 hari itu kan proses seminggu itu kan Iya. proses compostingnya ini. Betul. Nah, lalu setelah seminggu itu ditaruh di plastik di backlog. Nggih, nggih. Itu selama berapa lama tadi? Di backlognya itu Inkubasi. pokoknya udah ya di press Iya. lalu di apa uap Iya. itu Sterilisasi, ya. sterilisasi itu nggak lama kalau itu. Enggak, 5 jam itu. Udah setelah itu dibiarin 2 hari. Iya, setelah disterilisasi kan, misalnya sterilisasi kemarin ya hari ini udah bisa dibenih. Oke, siap. Dibenih nanti proses yang inkubasi penumbuhan miselium ini ya supaya putih ini butuh waktu 2 minggu. Oke. Baru dikirim ke petani begitu. Oke, berarti bayangan saya dari proses awal berarti ya kira-kira 3 minggu lebih dikit ya. Iya, betul. Untuk bisa tumbuh jamur butuh waktu 1 bulan. Kan ini full miselium seperti ini butuh waktu 1 bulan. Dari taburi benih F3, taburkan, kemudian nanti dia merambat kan. Begitu full 1 bulan, dia keluar jamur. Kayak tadi dilihat kan di tumbuhan sudah keluar, itu jamur. butuh 1 bulan ya. 1 bulan untuk keluar jamur. Jadi untuk petik perdana itu butuh waktu 1 bulan. Oh, itu udah bisa petik 1 bulan. Sudah bisa. Lalu misalkan kayak gini ya, ini petik gitu nanti tumbuh lagi. Tumbuh lagi dari lubang yang sama, tumbuh lagi. Selama itu bisa produktif selama berapa lama, Mas? Kalau interval dari dicabut misalnya seperti ini ya, dicabut jamurnya, nanti dia tumbuh lagi seminggu sampai 2 minggu dia di tempat yang sama tumbuh. Tapi ini nanti tumbuhnya depan belakang itu. Di sini disobek nanti tumbuh juga. Oh, gitu. Ya, tapi dari lubang yang sama, dari cabut seminggu sampai 2 minggu tumbuh lagi. Tumbuh lagi, lalu dipanen lagi sebulan. Ya, sebulan lagi. Bisa enggak, umurnya cuman kalau jamur tiram 2 hari. Jadi tunas itu 2 hari udah dicabut. Oh, gitu ya? Iya. Oh, Jadi alah. dengan kuping, kalau kuping
dari dicabut sebulan kemudian baru cabut lagi. Gitu. Oh, ini cuma 2 hari, 2 hari ya? umurnya. Jadi panen itu per 2 hari kira-kira? Iya, per 2 hari, tapi jamur tiram kan setiap hari harus dipetik karena umurnya cuma pendek 2 hari itu dari tunas. Oh. Nggih. Ya ini saya baru tahu. Ya, ini kelihatannya nanti di warung halaman perlu ada sampel budidaya jamur ini. Enggak, ono backlog-e. Sehingga nanti bisa belajar dari sana. Ya. Gitu. Oh, alah berarti anu ya Mas. Panen jamur itu bahkan hitungannya malah bisa tiap hari ya? Iya, memang kita setiap hari kalau jamur tiram itu ya kita setting untuk katakanlah kita sebagai petani itu ya untuk kebutuhan harian kita. Oke. Kemudian nanti kalau kuping ya untuk bulanan kita, yang lingsi itu untuk tabungan kita gitu. Satu backlog ini dia bisa produktif sampai kapan Mas? Berapa lama dia produktif? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi usia periode backlog ini dari awal kita beri benih itu 6 bulan rata-rata. Tapi kalau nyobeknya terlalu banyak ya kadang-kadang 4 bulan sudah habis gitu. Oh gitu. Iya. Oh ngefek gitu ya? Ngefek. Jadi intinya kan dia nyerap nutrisi di media. Oh berarti nanti itu nggak cuma di sini Mas. Kalau udah disobek di mana-mana biar tumbuh. Bisa. Jadi mau jenengan percepat 2 bulan ya sobek 10 tempat aja 2 bulan udah habis gitu. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Saya baru ngah ini urutannya tadi itu. Berarti 6 bulan itu di budidaya dia ganti lagi. Betul ya. Oke, berarti saat ini petani-petani yang kerjasama dengan Mas Sumedi itu kalau ambil dari sini dia tinggal nunggu aja ya panenan, tinggal ambil budidaya. Habis 6 bulan atau 5 bulan nanti karena ganti udah lagi. Ganti. Oh gitu ya. Jadi rolling masuk bibit baru lagi begitu. Oke. Kalau tempat itu ada nggak khusus nggak Mas? Apa tiba-tiba rumah saya tak kasih backlog 10 biar panen gitu bisa Bu? Bisa disetting seperti itu. Jadi intinya mau kita rumahan nanti bisa petik setiap hari dengan backlog yang bergantian bisa. Tapi kalau untuk orientasi bisnis juga tinggal ditambah aja skalanya gitu. Oh gitu. Kemudian rumah jamur itu juga tidak harus di daerah pegunungan seperti di sini ya. Iya. Nggak harus dingin. Jadi bisa juga di daerah tergantung bawah jenis ininya panas, jamurnya nanti. Tergantung jenis jamurnya. Okay. Tapi intinya mau semua jamur juga bisa. Tapi yang penting bagaimana mengkondisikan gitu. Intinya di budidaya jamur itu kan pengkondisian. Meskipun di luar rumah jamurnya itu suhunya katakan 35 derajat, asalkan di dalam itu di bawah 30 derajat ya jalan walaupun pinggiran pantai. Banyak mitra kita juga di Bantul itu daerah Sanden, Bambang Lipuro, itu kan pinggir-pinggir pantai. Ya. Untuk budidaya jamur juga bisa. Jenis apa Mas kalau yang beda ada tiram, kuping, lingsi bisa dikembangkan gitu. Oke. Oh gitu ya. Jadi intinya ya jamur ini kan ya memang jamur bukan tumbuhan berklorofil ya, tidak memiliki hijau daun. Ya. Sehingga mau tidak mau kalau mau budidaya jamur yang perlu diusahakan pertama itu ya rumah jamur. Kan dia butuh naungan. Ya. Karena kalau di tempat terbuka, kalau pas musim hujan tidak masalah, tapi kalau musim panas ya nggak jadi gitu, nggak mau tumbuh. Tetap dia harus butuh naungan. Tapi dibuat harus agak lembab atau enggak Mas? Atau iya. Nanti masing-masing jamur beda-beda. Kalau misalnya jamur tiram yang penting nanti suhunya di bawah 30 derajat ya, syukur 27 derajat. Kemudian kelembabannya itu rata-rata 80%. Ada sirkulasi udara ya sudah. Oh, tetap harus dikondisikan ya lokasinya. Ya, seperti di Jogja tuh kemarin dalam tahun ini kita kan diminta oleh dinas itu ada 19 kelompok wanita tani ya, terutama terpusat kemarin di Condong Catur ya. Itu ada 19 KWT yang mengelola jamur ini gitu. Oke. Ya. Nah, berarti kalau petani gitu mau aku pengen budidaya jamur misalkan dan ngambil backlognya dari sini gitu, itu gimana Mas? Modelnya gimana? Beli berapa lalu nanti apa mereka bisa jual langsung sendiri atau bisa dibantuin jualin dari sini atau gimana biasanya kerjasamanya? Biasanya kita kemitraannya kan kemitraan mandiri begitu ya. Jadi calon pembudidaya jamur begitu. Membeli backlog ke kita, nanti kalau mereka belum
mampu menjual sendiri, ya memang kita berkewajiban untuk membeli kembali, menampung jamurnya. Tapi kalau sudah mampu menjual sendiri, ya nanti kita tidak mengikat. Jadi intinya kita menjamin pasar, ya. Bentuk jaminan pasarnya itu memang kita membeli kembali. Yang kedua, kita memberikan link bakul atau pedagang begitu. Silakan komunikasi sendiri begitu kan, daripada misalnya kan banyak mitra kita yang di kota. Kan tidak mungkin setiap hari mereka harus bawa ke sini, sementara sampai di sini saya bawa ke bawah gitu kan. Malah mendingan saya sambungkan dengan benar. bakul-bakul yang ada di sana. Atau yang ketiga, kita memberikan pelatihan bagaimana penanganan pasca panennya, termasuk pengolahan, misalnya dijual segar berlebih, ya bisa diolah menjadi keripik jamur, atau mungkin pepes jamur, kodok jamur, atau sate jamur begitu. Jadi jaminan kita 3 itu. Nah, kalau harga backlognya itu orang ambil itu berapa Mas biasanya? Masing-masing jamur beda-beda. Masing-masing beda-beda. Tapi yang kalau harga di sini dengan diantar juga beda. Kan seperti kita di seputaran Jogja, ring road ke sana sampai ke Klaten itu ya berkisar antara 2.300 sampai 2.500 per backlognya. Gitu. 2.300 sampai 2.500 per backlog. Iya, tergantung jauh dekatnya. Begitu. Minimal antar ada tapi itu ya? Iya, betul. Minimal 1.000 backlog seperti yang itu yang tadi dinaikkan tadi. Minimal seperti itu. 1.000 lah. 1.000 backlog. Berarti itu nanti kalau misalkan ada yang tertarik, wah ini saya beli backlog tomat Mas Jumedi, saya ada tempat, kalau ditata-tata kayak tadi itu ya? Betul. Udah tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Kalau di sini ya begitu disusun ya sudah tinggal nunggu jamur keluar petin. Yang penting suhunya tadi ya diperhatikan. Kalau di sini kan memang secara geografis sudah alami udah ini ya. Sehingga tidak terlalu banyak perawatan gitu. Tapi kalau di daerah yang bawah panas ya memang nanti perlu pengkondisian begitu. Oke. Ini menarik loh Mas. Saya baru tahu tadi itu ternyata panennya itu juga cuma 2 hari, tumbuh 2 hari. Dari cingit tunas ya 2 hari sudah panen gitu. Jadi saya klik ini, copot, ini kan saya 2 hari lagi udah tumbuh segini. Atau baru tumbuh? Baru mulai tumbuh. Lalu panen bisa saya 2 hari, dari tunas pokoknya 2 hari. Berarti 4 hari ya, butuh 4 hari ya? Sampai semingguan lah itu. Siap. Nah ini menarik. Ini berapa jenis jamur Mas yang kalau yang saat ini yang sedang banyak kita kembangkan itu kan ada jamur tiram, jamur kuping, lingsi, shiitake, kemudian nanti ke jamur-jamur kompos seperti kancing, portabilo, milky, ya mungkin juga ada jamur yang dari alam itu ada susu harimau yang harganya juga lumayan tinggi begitu ya. Jadi ada banyak jamur yang nanti punya potensi pasar besar ya kita akan kembangkan begitu. Lah ini ada produk lain ini apa Mas? Ini produk olahan. Jadi kita selain hulu hilirnya, hulunya kita membuat teknologi kultur jaringan, kemudian tengahnya kita produksi benih budidaya, kemudian di hilirnya itu kita membuat selain rumah makan juga ada olahan ya seperti yang sekarang ini ya, kita bikin dari jamur, kita bikin ini dari jamur lingsi ya kita bikin teh celup ya, kemudian sirup jamur gitu. Ini sirup. Kemudian ada kapsul ya, kapsul gitu. Ya ini ada kapsul lingsi gitu ya. Terutama produk-produk yang ini tahan lama begitu. Lingsi itu ternyata jenis jamur kan? Jenis jamur. Saya baru tadi baca itu apa, itu ternyata jenis jamur. Jenis jamur. Jadi jamurnya memang macam-macam. Ditiram sendiri kan tidak hanya tiram putih, kan ada pink seperti ini ya, pink, kemudian ada abu-abu, ada coklat, ada biru, ada kuning ya. Itu banyak sekali jenis jamurnya begitu. Ini luar biasa loh Mas kita sudah hampir 1 jam ini Mas. Iya, nggak terasa ya? Nggak terasa, jadi luar biasa. Nah sebelum sesi terakhir ini Mas, sebelum ini berarti sampean kemarin itu ke Amerika itu jelasin atau ikut pelatihan atau juga ikut jelasin proses-proses di sini Mas? Ya, yang kita lakukan di sana kan jamur yang kita kembangkan di sini ya. Saya di Indonesia itu petani jamur, mengelola jamur seperti ini. Kemudian kita di sana juga
belajar tentang aneka jamur kan ya. Oke. Termasuk kita mendapatkan beberapa buku ya jamur yang diajarkan di sana. Ya. Jadi kalau di sana kan 4 musim. Jadi 4 musim itu punya jamur yang berbeda-beda. Nanti pas musim winter ini jamur apa, nanti musim semi jamur apa. Tapi mesti ada jamurnya tiap musimnya. Ada, jamurnya berbeda-beda yang dikembangkan. Kalau di sini sepanjang tahun itu jamur yang di sana 4 musim, di sini bisa sepanjang tahun bisa dikembangkan gitu. Itu ya jadi ya banyaklah yang kita dapat di sana. Itu di mana Mas di Amerikanya kemarin pas kesana? Kemarin sebetulnya saya di Pennsylvania. Ya. Pennsylvania, Pennsylvania, dan saya tidak hanya belajar tentang ilmu jamurnya, terus aneka jamur di sana juga saya langsung ke industri jamurnya, jadi magang bekerja terlibat pengerjaan di jamurnya, sehingga itulah yang kita serap ya, kita serap untuk kemudian nanti kita aplikasikan di sini, meskipun juga mungkin tidak bisa 100% karena di sana kan semuanya industrialisasi, semuanya serba mesin. Perusahaan yang besar gitu ya. Di sini kan masih rata-rata padat karya begitu. Itu difasilitasi pemerintah ininya ke sana atau undangan dari sendiri, mandiri gitu. Oh gitu. Luar biasa. Berarti niat bener memang pengen di sana. Nunggu pemerintah setelah koet nanti. Keburu jamur nanti nggak rampung-rampung. Berarti Mas Sumedi ini niat benar. Ya, 6 bulan di Amerika biaya sendiri, ngikuti berbagai proses. Itu tapi di sana bersama komunitas atau koperasi atau apa? Sana komunitas ya. Pelaku jamur ya, ada asosiasinya kan di sana. Wah, luar biasa. Bayangan saya tadi itu difasilitasi pemerintah sendiri. Iya, jadi nunggu-nunggu itu nggak jadi-jadi begitu. Ya, sekalian piknik ya? Iya, sekalian piknik. Ya begitu. Ya, ini luar biasa. Jadi Mas Sumedi sejak awal yang mungkin dulu juga ini nanti sejauh apa ya saya berprosesnya sampai pada akhir di titik ini itu dulu juga bayangin gitu Mas? Waktu itu belum sempat bayangin bakal seperti yang sekarang. Betul-betul ya bertani ansih gitu. Karena ya lahan untuk ini belinya dari proses jamur ya? Iya, karena memang kita betul-betul nggak punya lahan waktu itu ya, nggak punya lahan, nggak punya modal. Bayangan saya karena sampean asli sini ya, ini sudah ada dari dulu. Belum. Jadi alhamdulillah dari jamur ini ya betul-betul berani mengatakan jamur itu jalan menuju makmur begitu. Dan ini bocoran beliau ini selain ke Amerika sendiri kemarin, putri juga kuliah di Inggris. Luar biasa. Beasiswa LPDP ya? Iya, kemudian yang nomor 2 itu baru di teknologi industri pertanian. Di UGM juga? TP UGM. Dan mungkin ini nanti bisa nerus kayak gitu ya? Harapannya bisa nerus. Karena bapaknya kan rada ngawur ini. Bapaknya filsafat bisa masa anaknya sing ngono kira-kira nanti wajangannya. Harapannya sih begitu. Tapi enggak tahu lah nanti anak seperti apa. Tapi ada ketertarikan mereka untuk ini. Sudah mulai ada. Kalau yang putra pertamanya yang ke Inggris. Iya. Itu ekonomi ya. Nanti lanjutin bisnisnya. Kalau anunya yang TP di labnya. Lebih ke teknisnya begitu ya. Ya harapannya begitu, mudah-mudahan sih nanti bisa menjadi lanjaran bagi mereka lah. Siap. Wong tua kan cuma ngelanjar kayak gitu kan. Dan menginisiasi sejak awal yang mungkin dulu nggak kepikiran betul. Sejauh ini gitu. Oke, Mas Sumedi, apa ya yang belum saya tanyakan atau belum ini? Kayaknya udah. Jenis-jenis tadi udah, tapi yang di sini ada apa ini Mas? Kalau yang di ini kebetulan ada jamur tiram putih. Tiram itu yang mana sih Mas? Ini tiram ini. Ini yang jamur tiram ya putih ini, tiram putih. Kemudian ada tiram kuning, ada tiram pink ya. Ya seperti ini ada tiram putih, tiram kuning, tiram pink, kemudian tiram abu-abu ya. Tiram sendiri beda-beda. Yang coklat sama biru kebetulan pas tidak ada. Kemudian ini yang lingsi. Ini lingsi kayak gini. Kupingnya pas habis dipanen tadi yang dijemur tadi ya. Itu.
Oke. Ya, intinya itu. Kemudian menurut saya ya, untuk anak-anak generasi muda ya, generasi milenial ke depan ini ya, bisa ya kuliah dimanapun ya. Tujuannya kan untuk pinter ya. Perkara nanti sudah pinter mau apa, mau bagaimana itu kan terserah masing-masing gitu ya. Sesuai minat lah. Sesuai minat begitu ya. Karena Dan nasib. dan nasib. Dan nasib. Yang penting kalau ingin sukses itu ya sukai proses ya. Oke. Seperti saya ini kan nggak pernah merasa senang di titik akhir ya, tapi bagaimana menikmati proses yang kita lalui begitu. Oke. Yang penting kalau mau sukses ya berani berpikir besar ya, siap melakukan hal-hal yang kecil dan action gitu. Oke. Begitu Mas Sugeng. Siap. Makasih Mas Sumedi ini. Sama-sama nggih. Saya saat ini tadi ditemani atau bareng-bareng sama Mas Ramanto di sini juga memang pengen lihat proses, karena nggak terbayangkan di tempat saya nggak ada yang budidaya jamur, Mas. Adanya jamur show dan dipetik biasa. Oke, kita lanjut, Mas. Tadi kepotong dikit, ini sesi akhir, jadi kita sesi akhir ini. Sampean kan ada PT-nya tadi, PT-nya apa tadi sudah disebut? Media Agro Merapi. Media Agro Merapi. Lalu alamatnya di mana Mas ini? Grogol, Dusun Grogol, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman. Cangkringan. Oke, jadi kalau teman-teman mau ke sini, mau survei apa namanya? Media Agro Merapi. Tapi mau lihat tempatnya. Oh, tempat produksinya. Nanti sih tak tunjukin di video sih, dikit itu. Cuma kalau langsung bisa langsung di sini ya. Silakan. Ya nanti silakan sahabat-sahabat semua ya mau berkunjung ke Sanggar Tani Media Agro Merapi ya, atau mungkin pengen tahu tentang bagaimana budidaya, silakan sahabat-sahabat semua bisa kunjungi ya website kami di www.jamurindonesia.com, atau mungkin di channel YouTube, boleh ya, enggak apa-apa ya? Boleh aman. Di channel YouTube, di Master Jamur Indonesia ya, di YouTube, di TikTok, di Instagram ya, sama TikTok Master juga, Jamur Indonesia begitu. Oke. Jadi silahkan, kalau mau di Google Maps juga bisa di Sanggar Tani Media Agro Merapi atau di Sumedi Jamur Merapi begitu. Oke, itu ada ya, nanti pas saya upload tak cantumin di bawah itu. Silakan. Oke, biar ketok. Ya. Dan nggak bingung, karena tadi saya juga nyari-nyari itu. Iya. Ya nyari-nyari, tapi sebenarnya kalau udah tahu enak jalurnya, nggak ini. Lewat jalan Kalurang paling mudah. Iya. Nah, itu tadi teman-teman kalau mau berkunjung atau lihat di akun websitenya ada tadi, lalu TikToknya ternyata ada, YouTube-nya juga ada. Itu nanti ada mungkin informasi-informasi terkait jamur di sana. Iya. Tapi kalau saya sih, kalau pas di Jogja bisa ke sini. Iya, monggo silakan. Bisa lihat. Kan mau buka warung makan juga. Selain hilirnya ini. Tadi warung apa Mas? Rencana namanya Pawon Merapi. Pawon Merapi. Pawon Merapi. Ya, insya Allah nanti segera. Ini baru tahap persiapan. Ya, pokoknya nggak jauh-jauh dari tempat beliau ini. Nanti ada menu-menu jamur ya? Iya, salah satunya jamur. Oke, nanti cantumin juga. Ya, sekalian mau ngecip juga kita bisa fasilitasi ya. Jadi di Resto Pawon Merapi ini ada melayani juga ya, rombongan tur lavatur ya. Insya Allah kita siap. Oh, bisa dengan juga armada jeep ya. Mau hardtop, mau Willys ya, mantap. Berarti kalau ada temen apa gitu, saya mau Jogja mau nih, kontak Sumedi berarti. Siap. Lalu untuk rumah makannya masih rencana di Idul Fitri untuk buka? Mungkin sebelum Idul Fitri kita. Sebelum Idul Fitri. Oke, nah sekarang ke sini belum, baru disiapin. Oke. Oke, siap Mas Sumedi. Terima kasih. Ini luar biasa, kita sudah Sugeng, 1 jam lebih dikit lah. Ya. Terima kasih Mas Sugeng ya. Siap. Mas Rahmanto ya. Ini kepasan. Karena beliau itu di filsafat, lalu saya awal tahunnya juga di grup. Di grup ya. Wah, ternyata budidaya jamur gitu. Cuma
Nggak hanya jamur, kalau butuh apokat silakan sahabat-sahabat semua. Main ke sini petik sendiri begitu. Oh gitu ya. Pembibitan juga. Wah, nanti di pembibitan Mas. Insya Allah. Okay. Oke gitu ya teman-teman semua, teman-teman denger semua, kita sudah selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Sugeng tindak. Nanti ketemu lagi. Wah, ya. Oke. Ya. Oh, iya iso sih. Berarti iki rada rono. Coba kowe nang kono. Ngono ya. Iya, tak rekam. Kuwi nek ana lampune kuwi tandha ngrekam. Engko nek mati Sip. cek 1 2 3 dicoba satu. Nek ambil minum. Audio ya. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Suaranya kalah dengan angin nggak itu? Semilir angin. Oh enggak, aman. Nah, penting masuk.